Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada video kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi misbehave pada peserta didik dan strategi intervensinya pada mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Ibu Siti Rehan SPD MPD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahmawati S dengan NIM 200301500062. Dia sebagai pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, Nasrawati 200301500076. Selanjutnya saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Nama Muhammad Ilham, NIM 200301500063. Dan pemateri terakhir Khairul Anan dengan NIM 200301500092. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, Saudari Rahmawati S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati S. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian perilaku misbehave menurut para ahli. Dunia pendidikan mengalami krisis kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Ada beberapa perilaku yang buruk yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah dan meresahkan guru yang mengajar, seperti mengobrol atau bercanda ketika proses belajar mengajar berlangsung, malas, melamun, dan konsentrasi mudah teralihkan dengan hal-hal yang ada di luar kelas. Perilaku lainnya yang sering muncul adalah ketika sudah bosan, beberapa siswa akan menggoda teman-temannya dan kadang berakhir dengan saling mengolok antara satu dengan yang lain, berjalan-jalan di dalam kelas dan tidak bisa tenang di tempat duduknya. Bahkan ada siswa yang berani beradu argumen dengan guru ketika sedang ditegur. Perilaku tersebut dapat disebut sebagai perilaku misbehave. Yang pertama, menurut Charles 2007, misbehavior adalah perilaku menyimpang yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, seperti mengancam dan mengintimidasi teman, melampaui moral, etika, dan norma. Yang kedua, menurut Knowington 2014 mendefinisikan bahwa student misbehavior atau disruptive behavior merupakan tingkah laku buruk yang tingkat ringan seperti berbicara di kelas, menguap keras, menggunakan gadget di dalam kelas, hingga kasus yang lebih serius seperti agresi, amoralitas, atau penolakan terhadap otoritas. Yang ketiga, menurut Rehman dan Sadruddin 2012, misbehavior yaitu perilaku yang tidak tetap dan tidak diterima pada lingkungan tertentu. Misbehavior dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang dapat merugikan diri sendiri maupun siswa yang lainnya. Beberapa misbehavior yang dilakukan oleh siswa antara lain yaitu bolos, menyontek, bully, berbicara ketika guru menjelaskan, berkata jorok, tidak sopan pada guru, dan lain-lain. Yang keempat, menurut Arbuckle 2004, misbehavior adalah perilaku mengganggu yang sering muncul pada anak SD yang meliputi menuntut permintaan harus segera dipenuhi atau tidak bisa menunggu untuk diperhatikan, mengganggu kegiatan siswa lain, tidak dapat dilakukan kegiatan secara mandiri atau menurut perhatian yang berlebihan dari guru, membentak ketika ditegur, melarikan diri dari kelas, tidak berbaur dengan siswa lain, menolak untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh guru, mengabaikan perasaan orang lain, dan berbohong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 2003015000076. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rahmawati, yaitu pada bagian B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku misbehave. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik yang berperang dalam sebagian besar berlanjutnya perilaku hiperaktif anak dan ketidakmauan anak mengikuti aturan. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Dapat mengakibatkan berkembangnya masalah perilaku antisosial, antara lain status sosial ekonomi yang rendah. Status sosial ekonomi yang rendah cenderung memunculkan berbagai faktor risiko, baik lingkungan maupun tidak langsung terhadap perilaku anak. Lingkungan sosial ekonomi rendah sering berbahaya untuk anak karena dari lingkungan mereka mendapatkan contoh atau mood yang menunjukkan kekerasan atau penggunaan obat-obatan dan lingkungan tersebut. Mereka bersekolah di sekolah yang berkualitas buruk. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor keluarga. Banyak faktor terkait dengan keterfungsian keluarga yang terbukti berperan dalam berkembangnya perilaku misbehavior, meliputi pengaruh kondisi psikologis orang tua, depresi pada ibu atau ayah, gangguan kepribadian, penyalahgunaan obat-obatan, perilaku antisosial, disfungsi pernikahan pasangan atau perceraian, konflik, kekerasan dari pasangan. Penerapan pola pengasuhan tentu menggambarkan kualitas interaksi orang tua anak. Dalam hal ini dapat berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku misbehavior pada anak. Interaksi yang buruk antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi berkembangnya perilaku tidak patuh atau agresif pada anak. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu faktor jenis kelamin. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam kategori misbehavior dibandingkan anak perempuan. Pengaruh gender terhadap misbehavior siswa berasal dari penelitian mengenai morning cortisol level. Cortisol merupakan hormon steroid yang dihasilkan kelenjar tubuh dan terlibat ketika seseorang merasakan tekanan atau stres. Hormon ini berkaitan dengan fungsi mekanisme tubuh seperti tekanan darah atau kadar gula rendah. Selanjutnya yang faktor terakhir yaitu faktor kelima, faktor temperamen. Berdasarkan pola temperamen, terdapat 3 kategori anak yaitu easy child, difficult child, dan slow to warm up child. Anak yang mudah atau easy child cenderung memiliki mood yang positif dan terlihat bahagia. Memiliki pola makanan yang teratur dan tidak teratur, serta mudah beradaptasi terhadap perubahan seperti lingkungan, situasi, dan rutinitas yang baru. Anak yang sulit atau difficult child akan terlihat sering memiliki mood negatif dan sering menangis, memiliki pola makanan yang tidak teratur, serta sulit beradaptasi terhadap lingkungan baru. Sedangkan slow to warm up child merupakan gaya temperamen di mana anak biasanya beraktivitas lambat, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi dan intensitas mood yang rendah. Terkait dengan perilaku misbehavior, anak yang tergolong sulit atau difficult child menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk menampilkan misbehavior jika dibandingkan dengan anak yang mudah.
dampak perilaku misbehave. Ada beberapa dampak dari perilaku misbehave, diantaranya yaitu pada siswa akan sangat berdampak buruk pada prestasi belajar di sekolah, karena kebanyakan siswa yang memiliki perilaku misbehave ini memiliki konsentrasi belajar yang sangat lemah, serta tidak bisa diam, sehingga ia akan berlarian atau ribut di dalam kelas, sehingga akan mengganggu siswa lainnya. Sehingga siswa lain juga akan ikut terganggu, dan konsentrasi belajar siswa lain juga akan ikut menurun. Perilaku selanjutnya pada misbehave ada beberapa dampaknya. Yang kedua, berdampak pada terhambatnya interaksi positif anak, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga perlu penanganan segera karena sifat yang cukup urgent, dan dampak tidak hanya akan terjadi di masa sekarang, namun juga sangat berpengaruh di masa depan. Anak yang mengalami perilaku misbehave ini bisa saja ketika ia tumbuh dewasa, kelak ia akan menjadi pemuda liar seperti preman atau mafia jika perilaku ini tidak segera ditangani. Jadi, dampak dari perilaku misbehave ini sangat berbahaya karena akan berdampak buruk ke depannya, sehingga perilaku misbehave ini harus ditangani secepatnya. Baik, untuk cara penanggulangan atau cara mengatasi perilaku misbehave pada siswa akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ilham, yaitu cara mengatasi perilaku misbehave. Misbehave atau perilaku mengganggu di kelas dapat diatasi dengan beberapa cara. Menurut Zimmerman 1995, mengemukakan 3 pendapat dalam mengatasi perilaku mengganggu di kelas, yaitu melalui pendekatan behavioristik, kognitif, dan humanistik. Pendekatan behavioristik yaitu yang pertama, penguatan atau reinforcement. Penguatan atau reinforcement adalah prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Penguatan positif adalah pemberian stimulus respon dan berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. Kedua itu hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment itu pemberian hukuman bertujuan untuk menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Ketiga itu kontrak perilaku atau behavior contract. Kontrak perilaku didefinisikan sebagai persetujuan resmi antara klien dengan individu yang mempengaruhi perilaku klien tersebut. Selanjutnya itu pendekatan kognitif. Banyak aplikasi dari pendekatan kognitif yang berhubungan dengan perilaku mengganggu. Misalnya saja seorang guru menceritakan pengalamannya tentang perilaku mengganggu siswa. Dengan berbicara pada siswa, secara tidak langsung, alam pikiran siswa akan memproses, menggambarkan, dan belajar apa yang telah diceritakan. Tujuan dari pendekatan kognitif sendiri adalah membantu siswa belajar membangun sebuah cara-cara belajar, melatih siswa untuk mengenal apa yang harus mereka pelajari, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas pelajaran. Zimmerman 1995-14. Selanjutnya itu dengan cara pendekatan humanistik. Bagi pendidik yang menerapkan pendekatan humanistik, seorang siswa mengganggu adalah sebuah indikasi bahwa siswa tersebut tidak senang atau mengalami pertentangan. Oleh karena itu, guru seharusnya memperlakukan siswa tersebut dengan empati. Cara ini dapat mendorong siswa agar mau berbicara dan berbagi tentang perasaannya. Dengan ditemukannya pemecahan masalah siswa, perilaku mengganggu tidak akan ditunjukkan lagi. Ya, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.